rerouting, rerouting, rerouting. Pernah dengar suara ini? Rasanya nyebelin banget kan kalau kita sadar kita salah jalan. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau sebenarnya hidup rohani kita yang hari-hari ini lagi butuh recalculating? Shalom Galileans, selamat datang di Grow Together. Hari ini kita akan membahas tema Return, Not Restart. Tapi sebelum kita mulai, yuk kita cairkan suasana dulu dengan membagikan pengalaman tragedi salah tol. Ceritakan pengalaman paling lucu atau menyebalkan waktu Anda nyasar gara-gara terlalu pede atau melamun di jalan. Seberapa jauh Anda harus nyetir sampai akhirnya nemu putaran balik? Silahkan pause video ini dan bagikan cerita Anda. Kadang mengakui kalau kita salah jalan itu butuh kerendahan hati. Sama halnya dengan hidup rohani kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari siapkan hati kita. Silakan pause kembali video ini, nyanyikan pujian dan naikkan doa syukur karena Tuhan selalu menanti kita untuk kembali. Mari kita bahas firman Tuhan di Yoel 2 ayat 12-13. Tuhan memanggil umatnya untuk berbalik kepadanya dengan segenap hati. Big idea kita hari ini adalah Tuhan tidak mencari ritual yang rigid, tapi hati yang kembali. Poin pertama kita adalah deeper start with returning. Deeper dimulai dengan kembali. Banyak dari kita yang mungkin hidupnya sibuk pelayanan, rutinitas gereja jalan terus, tapi nyatanya hati kita jauh dari Tuhan. Kedalaman rohani itu tidak dimulai dengan menambah kecepatan beragama kita, tapi berbalik arah. Seperti GPS tadi, Tuhan itu setia. Dia nggak butuh kita langsung lari ngebut, tapi Dia menuntun kita sepelan apapun langkah kita. Dan Dia selalu siap merecalculate rute kita saat kita salah melangkah. Poin kedua, deeper requires humble hearts. Deeper membutuhkan kerendahan hati. Tuhan menolak kesombongan rohani. Di dalam campaign doa dan puasa ini, ingatlah bahwa puasa bukan sekedar ajang mengosongkan perut, tapi menundukkan ego. Bayangkan segelas milk tea yang sudah penuh boba dan jelly sampai batas ujung gelas. Apakah di dalam gelas itu masih bisa ditambahkan es batu? Yang ada bisa tumpah meluber. Gelas yang penuh tidak akan bisa diisi air yang baru. Kalau hati kita penuh dengan rasa aku bisa sendiri, aku kuat, atau ambisi pribadi, Tuhan tidak bisa mengisinya. Harus dikosongkan dulu. Poin ketiga, deeper is God's invitation, not our initiative. Deeper adalah undangan Allah, bukan inisiatif kita. Campaign doa dan puasa kita ini bukan ide manusia, tapi undangan langsung dari Tuhan. Seringkali manusia berpuasa karena mengejar hasil, seperti ingin doanya cepat dijawab, atau ingin target tembus. Padahal kita datang berpuasa karena diundang oleh sang tuan rumah. Ini bukan beban, melainkan pintu masuk untuk menikmati hadiratnya. Sekarang waktunya diskusi. Di tengah kesibukan Anda, apa satu bentuk ego atau ambisi yang bikin gelas Anda penuh dan paling sulit dikosongkan saat ini? Silakan pause video ini untuk diskusi bersama. Jika masih ada cukup waktu, silakan melanjutkan diskusi pertanyaan yang kedua ini. Bagaimana cara Anda bisa mengubah pola pikir puasa dari mencari hasil atau jawaban doa menjadi sekedar menikmati undangan kehadiran Tuhan? Silakan pause kembali video ini untuk berdiskusi. Sebagai respons kita terhadap firman Tuhan hari ini adalah tantangan buat kita semua, the 10-minute disconnect. Mari kita belajar merespons undangannya dengan sengaja. Minggu ini, dedikasikan waktu 10 menit setiap pagi atau saat jeda istirahat kantor. Matikan notifikasi handphone dan duduklah dalam keheningan tanpa meminta apapun dari Tuhan. Cukup katakan, Tuhan, aku datang memenuhi undanganmu. Kembalikan hatiku padamu. Mari saling mendoakan agar di dalam campaign 40 Days of Prayer and Fasting ini, kita semua mengalami pertobatan hati yang sejati. Selamat berdiskusi, selamat mempraktekkan, dan sampai jumpa di Grow Together minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.